Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana kabar teman-teman semuanya Recording in di progress. hari pagi Senin pagi ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Ya, Bapak. Alhamdulillah sehat semuanya. Teman-teman, pada pagi hari ini, Senin pagi ini merupakan pertemuan ke-7. Kita mau berbincangkan tentang demokrasi. Demokrasi dan masa depan negeri ini, masa depan bangsa ini. Yang mana pada sebelum perkuliahan, teman-teman tadi sudah melihat kontennya. Sehingga nanti kita tinggal mendiskusikannya lebih mendalam. Bahwa masa depan negeri pada kesempatan ini sangat tergantung pada demokrasi itu sendiri, karena negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia memilih jalan demokrasi, bukan jalan komunis, bukan jalan monarki atau jalan yang lain, tetapi kita mengambil demokrasi. Mungkin sepintas teman-teman paham bahwa kita adalah demokrasi Pancasila. Tapi bagaimana perkembangannya? Apakah demokrasi itu memang menjadi sebuah harapan yang bisa kita realisasikan? Atau demokrasi itu hanya sebuah impian yang selanjutnya bisa menghadirkan berbagai konflik yang ada? Karena demokrasi selanjutnya muncul berbagai partai politik yang tampil dalam proses kontestasi. Intinya teman-teman, ketika kita ngomong demokrasi, maka pada substansinya adalah the government from the people, by the people, for the people. Apakah hal ini teman-teman sudah merasakan betul? Apakah keberadaan teman-teman partai politik yang sangat beragam ingin menampilkan demokrasi terbaik untuk negeri itu menjadi hal yang mensupport pembangunan demokrasi, atau malahan sebaliknya menghalang-halangi pembangunan demokrasi itu sendiri? Sekarang kesempatan teman-teman untuk bertanya atau mungkin mendebat apa yang saya sampaikan, atau mungkin mengkritisi apa yang terjadi di negeri ini terkait dengan demokrasi dan masa depan negara kita. Silakan teman-teman. Jadi kalau kita ngomong demokrasi dan masa depan negara pada hari-hari ini, pasti teman-teman merasakan hiruk pikuk membangun negara, tapi di sana ada berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Bagi yang ingin bertanya atau berdebat ataupun menyampaikan gagasan, silakan raise hand dan selanjutnya nanti akan kita respon. Tetapi kalau tidak ada, maka pertanda bahwa teman-teman sudah sangat paham terkait dengan materi hari ini, demokrasi dan masa depan negara kita. Silakan Amel menyampaikan apa yang menjadi pokok pikirannya, atau bertanya atau penanya. Silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Baik. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Amelia Krisna Lovianto, NIM 065. Di sini saya mau bertanya mengenai demokrasi sendiri. Kan setiap kita berhak ya Bapak dalam pengambilan keputusan untuk pemilu misalnya. Ya. Nah, namun di sisi lain juga terkadang itu masih ada beberapa di daerah-daerah yang mungkin dari panitia paslon itu kayak istilahnya kayak memberikan uang untuk warganya ini biar memilih paslon ini misalnya, seperti itu ya Bapak. Nah, ini kan sebenarnya juga tergantung dari setiap diri kita masing-masing ya, menyikapinya seperti bagaimana, maksudnya mengiyakan atau tidak, seperti itu. Nah, kira-kira dari pemerintahan sendiri, selain sosialisasi yang mengenai money politik ini,
kira-kira ada solusi lain tidak untuk diberikan kepada setiap warga-warga yang ada, supaya setiap warga-warga yang ada ini juga punya juga bisa menyikapi dengan tegas gitu Bapak untuk menolak sistem money politik ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Amel. Bahasa lainnya itu adalah penyampaian Amel itu bagaimana menolak politik uang tetapi kemudian tetap bisa sejahtera. Karena pada dasarnya politik uang itu hadir karena ada calon yang ingin mempengaruhi dari pilihan pemilih, tetapi di satu sisi pemilih itu tidak berdaya karena memang uang itu masih menarik. Kalau misalkan seseorang itu sudah sejahtera, dia tidak akan mau menerima tentang uang 50.000, 20.000, ataupun 100.000. Kritik kita bersama melalui pertanyaan Amel itu adalah masyarakat kita memang belum sejahtera, tetapi bagaimana negara untuk bisa menjawab supaya tidak politik uang. Maksudnya meskipun kita belum sejahtera tetapi politik uang itu kemudian tidak ada begitu. Terima kasih Amel. Jadi teman-teman semuanya, politik uang itu di dalam undang-undang pemilu ataupun di dalam undang-undang pilkada itu dilarang. Dalam bahasanya, kalau dia politik uang betulan, seorang calon, dia bisa didiskualifikasi. Oh, coba bayangkan Amel dan teman-teman semuanya. Dia nyalon, menang, terbukti bermain politik uang, dia bisa didiskualifikasi, tidak jadi dilantik. Tetapi masalahnya, pertanyaan Amel tadi, tetapi masih ada Pak, saya sendiri menerima mungkin. Itu kan sesuatu yang mungkin berbeda antara apa yang ada dalam teks undang-undang, perundang-undangan pemilu dengan apa yang ada di dalam realitas. Sehingga di dalam penyelenggara pemilu itu ada Bawaslu. Tugasnya adalah mengawasi pemilu kalau ada yang melakukan politik uang. Selanjutnya diproses dan ya kalau memang terbukti direkomendasi untuk diskualifikasi. Pada proses kemarin, pilkada, ada sudah yang selanjutnya beberapa tempat tidak jadi dilantik gara-gara politik uang. Teman-teman mungkin bisa melihat di konten-konten saya pada waktu 2020 di pilkada. Di situ ada yang didiskualifikasi meskipun dia adalah menang. Pada waktu 2017, 2018 juga terjadi diskualifikasi. Masalahnya adalah diskualifikasi itu tidak sampai misalkan 20% dari proses kontestasi pilkada. Yang kedua, memang orang itu kalau mau menjadi saksi atau bahkan pelapor dalam proses politik uang itu tidak mudah, apalagi ada ancaman. Begini, Amel, saya tidak mengganggu keluargamu loh ya. Hanya kalimat itu kemudian menjadikan Amel dan teman-teman tidak berani untuk melaporkan. Itu kan kalimat untuk mengancam bahwa saya tidak mengganggu keluargamu. Pada waktu saya menjadi KPU Jawa Timur, dulu juga terjadi pada waktu saya mensupervisi di pilkada di Lumajang ataupun tempat lainnya. Jadi orang itu menangkap seorang calon bupati politik uang. Dan semua tahu, media ada. Ketika ditangkap dan akan diproses oleh petugas penegak hukum, yang menjadi kekurangan adalah tidak ada satupun orang yang berani menjadi saksi. Padahal dalam proses itu, saksi itu minimal 2 orang. Kalau tidak ada orang yang berani menjadi saksi, meskipun jelas terbukti dia, dia tertangkap tangan. Kalau terbukti itu kan sudah persidangan.
dia tertangkap tangan politik uang. Tetapi kalau tidak ada yang berani menjadi saksi, ya selanjutnya itu batal atau tidak dilanjutkan. Pertanyaan Amel kita giring kepada tema kita, sebetulnya tema di negeri kita itu karena belum sejahtera. Demokrasi dihadirkan untuk mensejahterakan, tetapi para pelaku demokrasi mempraktekkan dengan melanggar tentang kesejahteraan itu sendiri. Jadi sekali lagi, mencari pemimpin dengan demokrasi itu adalah mencari yang terbaik di negeri ini, bukan mencari orang yang kaya atau orang yang bagaimana kemudian dia bisa menang, bukan. Mencari terbaik, meskipun dia apakah bergelar profesor ataupun dia tidak bergelar, kalau dia mempunyai kapasitas tentang kepemimpinan membangun negeri dan mensejahterakan, maka dia harus menjadi presiden, kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, ataupun legislatif. Tetapi masalahnya adalah prosesnya selanjutnya dikotori oleh politik uang. Menghadirkan pemimpin niatnya baik, tapi kemudian ada beberapa orang yang bermain politik uang dan selanjutnya tidak terjawab apa yang jadi kebutuhan. Sehingga pertanyaan Amel tadi jawabannya adalah bagaimana negara bisa mensejahterakan semuanya. Intinya seseorang itu sudah tidak, matanya tidak hijau gara-gara uang 20.000 atau 50.000, maka sudah selesai. Maka politik uang itu tidak ada. Selama orang itu matanya hijau terhadap uang, maka politik uang itu masih akan berjalan. Hijau itu maksudnya orang itu kalau tidak hijau matanya, pertama syaratnya adalah sejahtera. Kalau dia belum sejahtera, maka negara bisa menghadirkan yang namanya penyelenggara yang ketat. Misalkan Amel, Aisyah, Afifatur, Febi, kemudian menerima, ya harus diproses hukum. Selama tidak diproses hukum, maka akan terulang-ulang terkait dengan untuk melakukan politik uang itu. Begitu Amel, apakah ada yang kurang bisa direspon? Iya Bapak, berarti kembali lagi kita sebagai anak muda juga harus bisa jadi teladan ya Bapak ya dalam menghadapi ya politik-politik ini. Terima kasih Bapak. Negara kita membutuhkan seperti dirimu dan teman-teman di ruang kelas ini Amel. Kalau teman-teman sudah mulai menerima politik uang, maka itu sudah tercederai. Maksudnya sudah masa depan negeri kita itu ya tidak menjanjikan, malah bisa-bisa akan berlumuran darah dengan politik uang. Terima kasih Amel. Baik teman-teman, silahkan yang lain kalau misalkan ada pertanyaan yang terkait dengan demokrasi. Ini mohon maaf Pak, saya Esther, saya tidak bisa on mic dikarenakan rusak. Wah ini pertanyaannya gimana ini? Saya baca aja. Dikarenakan saya ingin menambahkan juga Pak di sini bercerita tentang demokrasi di saat pemilihan desa di lingkungan saya. Wah, pilkades pasti lebih seru karena antara calon dengan pemilih itu lebih dekat. Berbeda dengan misalkan pilihan gubernur jauh, maka kemudian perhatiannya kurang. Berbeda kalau presiden karena simbol negara, maka meskipun dia tidak politik uang, itu bersemangat. Nanti kalau teman-teman mengikuti perkuliahan politik pasti akan bisa mengetahui mengapa kok terjadi perbedaan-perbedaan itu. Salah satu pendukung calon dari kepala desa itu dusun saya memberikan uang apabila surat hak pilih kita diberikan kepada pendukung tersebut. Apabila tidak memberikan surat tersebut, maka tidak mendapat uang. Di sini saya dan keluarga akhirnya tidak mau memberikan hak pilih kita dan tidak memilih calon tersebut. Saya berpikir mungkin ini bukan salah satu calonnya, tetapi salah satu dari pendukung. Saya berpikir mungkin ini bukan salah calonnya, tetapi salah dari pendukung calon tersebut dalam strategi. Oke. Ini yang menanyakan adalah bentar. Ini tertutup, siapa yang bertanya ini?
Esther ya, oke. Terima kasih Esther. Teman-teman semuanya, apa yang dilakukan Esther itu bagus ya. Dia memberikan pelajaran kepada calon untuk tidak memilih. Apakah Esther itu dosa? Wah, di dalam kamus demokrasi itu bukan dosa ataupun tidak dosa atau pahala. Meskipun kalau misalkan Esther itu adalah penganut agama, nggak tahu agamanya, tetapi di dalam ajaran agamanya itu selanjutnya terlibat dalam demokrasi itu berpahala, itu mungkin berbeda lagi. Tapi dalam hubungannya dengan negara, memilih itu adalah hak. Hak itu bisa digunakan atau bisa tidak. Tetapi hak itu kalau tidak digunakan, maka akan hadir pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Jadi, kalau melihat dari konteks itu, maka memilih itu wajib. Permasalahannya adalah dia menawarkan uang. Dalam bahasa Esther, ini yang salah adalah timnya. Karena membuat strategi yang tidak bagus. Calon pemenangan itu kalau teman-teman mengikuti perkuliahan mata kuliah sosiologi politik atau pengantar ilmu politik, maka di dalamnya adalah banyak strategi bagaimana bisa memenangkan. Salah satunya adalah politik uang. Meskipun kalau politik uang itu pasti ancamannya luar biasa. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika terpilih dia bisa didiskualifikasi. Ketika tadi seperti Esther menerima di proses hukum, dia bisa taruhlah minimal 6 bulan penjara. Itu kan menjadi masalah. Kebetulan tidak ada proses hukum yang ditegakkan di sana. Nah, apakah hal itu faktor dari pendukung atau faktor dari yang bersangkutan? Seseorang ketika nyalon dan percaya diri bahwa itu dia mampu, politik uang itu tidak penting. Tetapi ketika dia tidak percaya diri, maka dia akan politik uang. Selanjutnya, apakah tidak menggunakan sebelumnya, ketika Esther mengajak teman-teman untuk tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun ada alasan karena politik uang, maka Esther mendapatkan ancaman yaitu sekian bulan, sekian tahun penjara. Tetapi kalau itu berlaku hanya untuk Esther, maka itu tidak berpengaruh terkait dengan ancaman pidana. Jadi Esther kalau melakukan semacam tidak hadir di TPS, tidak menggunakan hak pilih, tetapi tidak mengajak ke siapapun, maka aman. Hanya mencari, menghasilkan pemimpin terbaik di desa itu kemungkinan agak sulit. Bisa-bisa yang terjadi adalah pemenang dari proses pilkades di desa itu adalah mereka yang menang dalam politik uang. Dan itu pasti akan membahayakan terkait dengan APBDes di desa itu, anggaran pendapatan dan belanja di desa itu. Supaya aman, yang dilakukan Esther itu adalah salah satu, tetapi jangan sampai mengajak yang lain. Oh, Esther, saya tetap memilih tetapi calon lain. Oh, silahkan. Kemungkinan calon lain itu tidak politik uang, tetapi kemungkinan juga politik uang. Jadi memang sebagai tim itu harus super hati-hati ketika ada yang sensitif untuk politik uang, jangan sampai. Bahkan sebetulnya akan lebih baik membangun desa itu tanpa ada politik uang. Jadi menampilkan kepemimpinan, pemenangan kepemimpinan dengan tanpa politik uang, itu tentunya tidak akan ada ganjalan, tidak ada kendala pada perjalanannya nanti. Meskipun pada kesempatan ini masih agak sulit. Terima kasih Esther. Kalau masih ada yang belum paham bisa dilanjutkan. Teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Atau oke, terima kasih juga Esther. Ini Amanda Reza Octavia. Silakan Amanda.
Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, di desa saya ini kan ya sering kan ada politik uang tersebut. Oke. Nah, itu saya kan kurang setuju dengan adanya politik uang tersebut. Kan politik uang tersebut itu seperti penyuapan gitu Pak ya. Karena dikasih uang terus disuruh memilih beliau gitu. Yeah. Ya, saya itu kurang setuju. Bagaimana saya menghadapi gangguan tersebut? Saya menerima uangnya dan memilihnya, atau menerima uangnya tidak memilihnya, atau tidak menerima uang dan tidak memilihnya, memilih menurut saya sendiri. Dan bagaimana cara menolak pemberian uang tersebut, Bapak? Terima Kalau kasih. sepintas menurut Amanda, yang lebih enak yang mana? Kalau menurut saya sih lebih enak yang tidak menerima uang dan memilih menurut saya sendiri. Cuma kadang kan saya tuh masih diberi uang gitu Bapak. Terus bagaimana cara menolaknya? Gitu. Kemarin kan ada pemilihan bupati atau apa gitu. Baik. Saya kan saya juga tidak mengenal mereka, bagaimana mereka itu sikap mereka menjadi seorang pemimpin kan. Menarik Paling sebetulnya. cuma tahu itu. Gimana terus, Amanda? Paling cuma tahu kan kayak poster di banner-banner gitu. Saya kan nggak tahu orangnya seperti apa. Itu bagaimana Bapak? Tetapi intinya pada waktu itu Amanda memilih pilihannya, tapi tetap kemudian diberi uang, padahal tidak mendasarkan pada itu tadi ya, politik uang, tapi kemudian sesudah memilih diberi uang begitu, Amanda waktu itu. Dulu kan saya tuh bingung ya Bapak, mau milih siapa, soalnya nggak tahu bagaimana orangnya itu. Terus kemudian itu ada orang yang memberi uang kepada keluarga saya gitu. Jadi saya bimbang ini harus memilih siapa gitu. Jadi ya saya putuskan untuk memilih yang mengasih uang. Udah ya saya bingung mau memilih siapa karena kan nggak tahu orangnya. Oke. Ini adalah sebuah pengakuan yang jujur dan bisa menjadi contoh teman-teman kalau misalkan memang menerimanya. Tetapi hal itu kalau itu kejadiannya misalkan baru kemarin, Amanda bisa dilaporkan dan bisa masuk penjara loh ya. Kebetulan konten ini terjadi sesudah 1 tahun, jadi aman-aman saja. Kalau tetapi tidak apa-apa, ini menjadi pembelajaran karena meskipun misalkan ada yang melapor Amanda kepada petugas, itu kan perlu pembuktian apakah pengakuan Amanda itu memang benar adanya atau hanya untuk menghidupkan suasana ini, kan nggak tahu. Nanti kan dibuktikan dari proses persidangan ketika diproses oleh Bawaslu. Nah, misalkan begitu. Kalau memang tidak ada saksi, ya bisa-bisa meskipun Amanda mengaku saya menerima politik uang, akhirnya tidak terbukti dan hakim memutuskan, ya kalau begitu tidak jadi dihukum kan gitu. Tetapi poinnya adalah Amanda ini sebetulnya ingin mencari pemimpin yang tidak politik uang. Teman-teman di ruangan ini, sebelum saya lanjutkan ke menjawab Amanda, apakah juga sudah menerima politik uang? Yang tidak menerima politik uang, raise hand. Atau raise hand manual aja, raise hand manual begini, tidak harus pakai kode. Yang tidak pernah politik uang, tangannya raise hand. Saya hitung. 1, Amel, Lutfia, Tirza, Syahira, Feby, kemudian siapa? Hanya 4 aja. Lainnya menerima politik uang semuanya ya. Oh, ada Rizky. Intinya tidak sampai 10% yang tidak menerima politik uang. Yang lainnya Sylvia, yang lainnya menerima politik uang. Ini menunjukkan bahwa sebuah tamparan bagi kita bersama ketika hari ini kita ngomong demokrasi dan masa depan negara. Kita itu menghadirkan pemimpin
masih paling banyak adalah membeli pilihan. Membeli pilihan. Untung ini di dalam pemilu. Coba bayangkan kalau mencari pasangan suami atau istri itu membeli. Amanda, Amel, Feby membeli suami. Itu kan kacau. Bisa-bisa nanti sesudah Amel, Amanda, Feby membeli dan suami itu sudah terbeli, bisa-bisa dia sangat tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam suasana semacam penjajahan itu. Begitu juga di dalam proses politik. Ya, akhirnya meskipun yang dipilih oleh Amanda misalkan menang, tetapi Amanda ketika APBD-nya dikorupsi, akhirnya Amanda tidak berani untuk memprotes. Loh kan saya sudah menerima 50 atau 100 ribu kemarin. Saya dalam kondisi seperti digantung begitu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau Amanda itu tidak menerima politik uang, maka protes apapun enak-enak saja, tidak ada masalah. Sehingga bagaimana cara untuk menolaknya? Yang terbaik adalah, ini sebuah pembelajaran ya, baik di kelas ini ataupun yang melihat di konten ini. Yang terbaik adalah kalian semuanya berpikir memilih pemimpin itu ya untuk 5 tahun ke depan. Seandainya diberi 100 ribu, kalian pasti pemimpin itu akan mengkorupsi minimal 100 ribu kali 5 tahun, 500 ribu. Kalau itu dibiarkan, maka hancurlah daerah, pemerintahan daerah atau pemerintah nasional. Kalau itu terjadi, kalau teman-teman menyadari itu, dengan cara seperti itu, maka kemungkinan politik uang itu tidak akan terjadi, karena sudah ditolak. Tetapi kalau tidak ditolak, ya sepertinya kita membuat tiket gratis, memberikan tiket gratis kepada pemimpin yang menang untuk korupsi. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemilihnya adalah pemilih yang sudah diberi politik uang, tidak berani protes karena sudah terikat. Dalam bahasa Hono Coroko, bahasa huruf Jawa, ketika dipangku dengan uang 100 ribu, orang itu akan mati, tidak akan ada daya kritis. Begitu, Amanda. Jadi kalau ingin pendidikan lebih baik, bahkan nanti Amanda meskipun tidak mendapatkan 100 ribu dari politik uang, tapi kemungkinan akan mendapatkan beasiswa dari pemerintahan daerah itu, kalau uangnya tidak dikorup oleh pemimpinnya. Sehingga bisa-bisa kuliah di Unisa selama ini dibiayai oleh pemerintah daerah, kalau tidak dikorupsi. Tapi yang terjadi, karena Amanda sudah mendapatkan 100 ribu, akhirnya ya uangnya tidak pasti. Meskipun ini juga tidak ada jaminan juga. Hanya kita ngomong APBN, APBD, APBDes, itu selanjutnya akan dimanfaatkan semaksimal mungkin kalau tidak ada korupsi. Saya pikir Amanda harus menjadi pelopor, contoh. Begitu juga teman-teman di ruangan ini, menjadi contoh pelopor di desa, di daerah masing-masing, sehingga ya, uang 100 ribu itu tetap enak. Uang 100 ribu itu bisa untuk beli bakso, bisa untuk beli pulsa, tetapi coba bandingkan dengan 5 tahun kita digantung oleh uang 100 ribu itu. Terima kasih Amanda. Bagaimana, apakah ada yang kurang terjawab? Terima kasih Bapak. Sudah cukup? Baik. Kalau memang sudah cukup, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya terkait dengan demokrasi dan masa depan negeri. Merupakan modal bagi teman-teman membuka cakrawala baru terkait dengan membangun negara. Saya yakin meskipun kalian itu mengikuti atau mengambil jurusan atau prodi pendidikan anak usia dini, pasti sebagian nanti apakah diajak ataupun sadar selanjutnya menjadi calon legislatif
bahkan menjadi calon bupati, atau bahkan calon kepala desa, ataupun yang lainnya. Nikmati aja proses itu semuanya, karena kita kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Dan kalau itu terjadi, maka apa yang ditanyakan selama ini tadi, coba itu dihindari. Karena sebetulnya akan diskualifikasi teman-teman kalau terbukti. Kalau tidak terbukti, maka akan menjadikan teman-teman menjadi koruptor. Tahu-tahu kemudian ketika menjadi bupati 2 periode atau pada tahun kedua atau tahun ketiga tahu-tahu ditangkap KPK. Itu kan tidak enak. Kalau sudah ditangkap KPK itu pikirannya, kalau begitu lebih baik saya nggak nyalon bupati deh. Iya, memang saya orang nomor 1 di kabupaten ini, atau saya menjadi orang kepala desa nomor 1. Tapi kalau ditangkap KPK, apa itu hidup ini seperti kiamat. Sudah tidak ada harapan untuk sesuatu yang lain. Semoga bermanfaat, semoga bisa sekali lagi menjadi modal bagi teman-teman menjadi warga negara yang terbaik di negeri ini. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.